Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto dan memang kita bisa lihat market crypto sendiri untuk hari ini lagi mengalami pergerakan gitu. Jadi kita sudah lebih nggak sideways. Nanti kita akan bahas bagaimana ini, apakah ini adalah pertanda baik di mana Bitcoin mengalami bisa kita bilang mungkin breakout ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi di teknikalnya, apakah sudah safe atau udah aman untuk kita masuk juga dan bagaimana strateginya gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas hal itu termasuk untuk altcoin yang mungkin cukup menarik juga secara teknikal ya, yang akan kita bahas. Jadi nanti teman-teman bisa nonton videonya sampai akhir. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka video ini untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan ya. Untuk hari ini kita bisa lihat di mana market mengalami kenaikan sekitar 5%, cukup lumayan. Bitcoin sendiri naik sekitar 6,18% ya. Kemarin di area 29.000, untuk sekarang sudah masuk ke dalam level 31.400 dolar. Jadi naiknya cukup lumayan. Ethereum di atas 1900 naik 7% dan banyak altcoin, kita lihat Cardano naik 14% dan lain-lain gitu. Jadi beberapa ada yang cukup signifikan juga. Kita lihat selama 24 jam terakhir di sini ada XEC, Helium, Theta, ada Loopring, LRC, Neo, Tezos yang mengalami kenaikan sekitar belasan persen. Kita lihat untuk penurunannya hanya ada Elrond ya yang mengalami penurunan, sisanya dan PaxG ya, tapi sisanya ini adalah stable coin, jadi tidak terlalu ini, jadi cukup bullish lah untuk hari ini ya. Kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index juga masih tetap di dalam level extreme fear ya. Sebelum kita masuk ke dalam teknikalnya, kita bahas berita-berita yang harus kita perhatikan di minggu ini. Mungkin bukan berita ya, tapi lebih ke arah event gitu ya. Event-event apa gitu ya. Untuk yang paling penting untuk di minggu ini mungkin adalah pengumuman untuk Consumer Price Index atau CPI, atau ini bisa dibilang sebagai indikator inflasi gitu ya. Apakah inflasi di Amerika secara khususnya lebih buruk atau sudah lebih membaik gitu ya. Jadi ini akan berdampak terhadap makronya. Mungkin kalau CPI-nya lebih rendah gitu ya, inflasinya lebih rendah secara level, ini mungkin akan pertanda cukup bagus juga untuk market crypto. Pengumumannya apa? Release date-nya atau datanya ini akan dirilis di tanggal 10 Juni 2022 jam setengah 9 pagi waktu Amerika. Mungkin jam tetap 10 Juni tapi mungkin kalau di Indonesia ini malam gitu ya. Ini untuk data CPI di bulan Mei gitu. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan 10 Juni. Nanti kita akan bahas lagi setelah ini udah dirilis datanya ya. Selanjutnya bukan hanya untuk CPI, kita lihat juga di sini ada event juga, yaitu adalah konsensus gitu ya. Ini adalah event kripto dari CoinDesk. CoinDesk sendiri adalah bisa dibilang perusahaan kripto juga, bagian berita dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini adalah konsensus 2022 atau 2022. Di mana dilaksanakannya di Austin, Texas. Jadi di Amerika di tanggal 9 Juni sampai 12, di mana nanti akan ada speaker-speakernya. Nanti kita akan bahas speakernya ada siapa aja. Ini untuk lebih karena untuk event untuk blockchain, kripto, Web3, metaverse dan lain-lainnya. Jadi ya cukup menarik gitu ya, walaupun mungkin ketertarikan orang awam mungkin lebih kurang gitu ya, karena kita di dalam fase bear market sendiri. Tapi tetap aja ini cukup besar. Kita bisa lihat untuk speakernya sendiri ada seperti Sam Bankman-Fried, CEO dari FTX, Abby Johnson. Kita lihat juga ada adanya si Elon Musk, Kimbal Musk gitu ya, Kimbal Musk. Kita nggak tahu dia mau ngomong apa. Lalu masih banyak lagi sebenarnya ya, ini cukup banyak, ada Cynthia Loomis dan lain-lainnya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan juga, ini di 9 sampai 12 Juni. Mungkin kalau ada yang penting kita akan bahas juga di video gitu ya. Selanjutnya kita lihat juga pengumuman. Nah, ini pengumuman dari Bitcoin Archive gitu ya, dimana dia bahas bahwa Dubai ya. Dubai mempunyai 29 shopping mall and 13 hotels will now accept Bitcoin gitu. Jadi 29 mall dan 13 hotel di Dubai sudah menerima atau akan menerima Bitcoin gitu ya. Ini dari partnership antara Binance dengan salah satu grup di Dubai, namanya adalah Masjid Al Futtaim gitu ya, atau disingkat MAF Group. Jadi ini besar sekali dan memang mungkin bisa kita lihat selama beberapa bulan terakhir ada transisi gitu ya, dimana banyak perusahaan kripto ini mulai mengubah lokasinya gitu ya, mungkin ke area Dubai atau ke Timur Tengah di Middle East gitu. Kita bisa lihat Middle East ini menjadi kapital kripto untuk blockchain dan lain-lainnya. Mungkin dengan modalan mereka juga cukup besar sekali gitu ya, karena kan orang Dubai rata-rata lumayan kaya gitu ya. Kalau kita lihat juga ini dari si Tuzu ya, dia bahas bahwa salah satunya
indikasinya gitu ya. Ini di dalam Kinokuniya ini adalah salah satu toko buku lah, bisa dibilang seperti itu, di mall di Dubai. Sudah banyak orang-orang yang beli, misalnya kayak buku-buku seperti Beyond Bitcoin, terus Bitcoin The Future of Money, Bubble or Revolution, dan lain-lainnya gitu. Jadi kita bisa lihat banyak orang mulai mempelajari lagi gitu, yang mungkin yang tertarik terhadap Bitcoin, terhadap blockchain, dan lain-lainnya. Ini bisa menjadi salah satu indikasi juga gitu ya. Jadi ini untuk berita-berita yang ada. Selanjutnya kita akan bahas secara analisa teknikal, bagaimana dengan movement atau pergerakan Bitcoin di pada saat closing. Kita mungkin langsung update dulu ke dalam closing weekly-nya. Kita lihat ke dalam teknikalnya bagaimana. Kita lihat ke grafik mingguan. Ini sebelumnya sempat kita bahas ya di video terakhir. Jadi kita bahas sekarang hasilnya apa gitu ya. Hasilnya kita lihat memang akhirnya kita stop ya 9 minggu merah. Akhirnya kita berhasil mempunyai satu candle hijau. Walaupun candle hijau ini belum bisa dibilang bukan pertanda apa-apa gitu ya. Tapi ini cukup bagus dimana kita mulai ada candle hijau. Nah yang menariknya adalah pembentukan candle hijau yang kita buat di minggu kemarin gitu, di minggu kemarin ini cukup menarik karena bentuknya apa? Bentuknya ini seperti inverted bullish hammer, atau ini seperti kalau teman-teman perhatikan candle yang ini ya. Nah, yang ini saya lingkarin di sini ya. Bentuknya seperti palu yang terbalik gitu ya. Palu yang terbalik, dan ini biasanya adalah tanda-tanda reversal gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ini kalau kita lihat di grafik yang inverse-nya atau grafik yang terbaliknya, teman-teman bisa perhatikan lebih jelas lagi. Ini seperti ada rejection gitu ya. Jadi mungkin ada potensi di mana kita mengalami penurunan ya. Ini secara penurunan secara grafiknya, tapi kalau kita penurunan di sini lebih karena harganya naik gitu ya. Kita lihat seperti ini. Mungkin bisa naik ke 35 ribuan. Kita coba lihat di sini dari BTC Fuel, di mana dia bahas Bitcoin close the week ya, atau menutup candle mingguan ini dengan candle inverted hammer ya. Ini yang kita bahas juga candlenya gitu ya. Dan ini candlenya ini pertanda bagus kalau misalnya apa? Kalau misalnya di minggu ini, minggu selanjutnya kita bisa closing candle hijau juga, dan hijaunya cukup kuat gitu ya. Mungkin bullish engulfing dan lain-lainnya. Ini seperti ini kalau kita closing di minggu ini ya, di minggu sekarang ini seperti ini. Ini adalah pertanda bagus di mana mungkin kita bisa mengalami kenaikan. Tapi nanti ya, karena ini masih sekitar 6 hari lagi gitu ya. Ini baru aja kita mulai minggu yang baru. Tapi ini cukup bagus. Kalau teman-teman perhatikan juga secara grafiknya seperti ini ya, inverted hammer candle. Biasanya ini adalah pertanda reversal dari trend gitu ya, reversal trend, perubahan trend gitu ya. Kita lihat di sini seperti ini juga inverted hammer pattern, pergantian trend seperti ini juga gitu. Nah, jadi kira-kira itu untuk closing mingguannya. Nanti kita akan lihat update berikutnya. Secara short term bagaimana? Secara short term kalau kita lihat mungkin di time frame 4 jam ya. Tapi kembali lagi, saya harus disclaimer juga ya. Jadi teman-teman disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Kita akan coba analisa saja. Sebelumnya kita bisa lihat memang Bitcoin ini sempat ada resisten yang cukup kuat di sini. Tapi kalau teman-teman perhatikan, dia berhasil ada volume yang lumayan sih kalau kita lihat dari sini ya. Ada kenaikan volume sedikit, walaupun ini sebenarnya belum terlalu menjanjikan, tapi memang volumenya ada kenaikan. Makanya ini bisa mengalami kenaikan cukup drastis gitu ya, sekitar 4,4%. Kita close ininya dulu gitu ya. Lalu ini bisa kembali masuk ke dalam tren yang kita bahas, yaitu adalah resisten sebelumnya di garis warna kuning. Jadi ini cukup menarik gitu ya. Kalau kita lihat di candle 1 jamnya ini lebih kelihatan lagi gitu ya, dimana dia sempat ada rejection di sini, menemukan support di sekitar exponential moving average 20 dan 50-nya gitu ya, baru mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana? Kalau kita lihat candle sekarang, kalau kita lihat di posisi sekarang, sebenarnya Bitcoin ini berada di dalam resisten juga ya. Ini udah di level 31.400, dan sebelumnya level 31.400 sudah sempat kita bilang sebagai level resisten juga untuk Bitcoin, dimana kita sempat ada rejection juga kan di sini ya, ada rejection di sini. Lalu selanjutnya juga pada saat minggu lalu kita juga mengalami kenaikan. Di sini kita konsolidasi juga cukup lama gitu ya, dan supportnya berada di level 31.400. Jadi untuk sekarang sebenarnya posisi Bitcoin ini lagi mau breakthrough
resisten yang ada 31.400. Tapi mungkin dengan adanya ini adalah resisten, ada possibility atau ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami pullback sementara gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum entry dan ataupun tertarik, jangan FOMO atau fear of missing out gitu ya. Menunggu entry yang tepat juga. Mungkin kalau misalnya Bitcoin mengalami pullback atau dia mungkin pullback ke daerah sekitar 30.700 yang sebelumnya menjadi resisten yang cukup kuat juga, ini akan cukup menarik gitu ya, possible untuk entry juga di daerah sini. Bisa dibilang seperti dia retest gitu ya, di retest sebelum dia mengalami breakout gitu. Jadi ini akan cukup menarik kalau misalnya hal ini terjadi, atau bisa beli buy on breakout, tapi nanti ini membutuhkan konfirmasi lebih lagi. Jadi ini yang kita bisa perhatikan untuk Bitcoin. Jangan terlalu senang dulu, karena kalau kita lihat minggu lalu sendiri kita sudah sempat mengalami kenaikan, tapi memang kita tidak berhasil untuk breakout lebih jauh lagi ya ke daerah 33.000 atau di atasnya. Jadi ini untuk Bitcoin, jadi karena dia ada di resisten, mungkin ada possibility untuk kita mengalami pullback sedikit. Ya, ini untuk Bitcoin. Selanjutnya kita lihat untuk Ethereum bagaimana. Kalau untuk Ethereum, ini adalah altcoin gitu ya. Udah lama kita nggak bahas Ethereum. Tapi memang terakhir kita bahas, kita juga sempat bahas di mana Ethereum ini akan bisa mengalami pullback gitu ya. Dan ini terjadi. Makanya di sini saya ada taruh magnet juga gitu ya untuk pullbacknya. Dan memang ini terjadi untuk Ethereum mengalami penurunan. Dan sekarang kalau untuk sekarang Ethereum belum mengalami breakout sebenarnya ya. Ini garis yang warna putih ini sebagai diagonal resistance line-nya dia kan. Tapi di sini dia masih ada sekitar, ya coba ya kita dari sini sekitar sekitar 2% lah, 2% untuk dia kembali lagi naik ke atas resistance line-nya di sini. Baru nanti di sini kita tahu apakah dia mau mengalami breakout atau dia ada rejection gitu ya. Ini untuk Ethereum. Tapi Ethereum punya setup sebenarnya cukup bagus, di mana dia bisa dibilang membentuk seperti double bottom ya. Kalau ternyata dia breakout seperti ini, ya dia berhasil breakout seperti membentuk double bottom di sini ada neckline-nya gitu ya. Jadi ini adalah potensi untuk trading setupnya juga cukup lumayan untuk Ethereum kalau memang hal ini terjadi gitu. Jadi bisa diperhatikan juga karena dia belum breakout untuk Ethereum. Kita bisa lihat juga untuk beberapa altcoin lainnya, ada yang udah breakout, ada yang belum breakout. Ethereum adalah salah satu contoh yang belum breakout. Kalau kita lihat misalnya untuk Avalanche contohnya ya. Nah, kita kalau lihat Avalanche di sini hampir sama juga, diagonal ini adalah diagonal resistance line-nya dia, tapi kita bisa lihat untuk Avalanche ini sudah mengalami breakout, udah ada kenaikan gitu ya. Kalau misalnya seperti ini juga cukup menarik, dimana teman-teman bisa melihat kalau misalnya Avalanche ini mungkin ada potensi dimana dia ada retest dulu gitu ya, retest ke dalam resistance line sebelumnya. Jadi kalau misalnya ternyata ada retest, mungkin ada potensi bagus untuk membeli Avalanche untuk ditradingkan gitu ya, atau AVAX. Jadi ini cukup menarik juga untuk Avalanche. Lalu kita mungkin bahas satu lagi, kita lihat untuk Cardano kali ya. Cardano terakhir sudah sempat kita bahas juga di video beberapa hari yang lalu sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini ya Cardano 4 hari yang lalu. Cardano ini untuk di bulan ini sebenarnya ada sentimen yang cukup bagus, yaitu adalah fasil hard fork. Untuk fundamentalnya kita udah bahas di video yang lalu, jadi kita nggak akan bahas, tapi kita bahas terhadap teknikalnya aja, update gitu ya. Kalau secara teknikal untuk Cardano, kemarin kita bahas di mana dia sempat akan mengalami pullback dan mungkin potensi tes di area 0,382, dan memang terjadi gitu ya. Kita bisa di sini 2 kali dia tes di area sekitar 0,382, dan sekarang untuk Cardano ini berada juga di dalam persis di dalam resistance line-nya dia. Kalau kita zoom out ya, kalau teman-teman perhatikan kalau kita zoom out. Nah, kita lihat garis warna kuning ini, di mana resisten, dan sekarang kita berada di fase resistennya juga gitu. Jadi ini untuk Cardano sekarang. Jadi kita menunggu apakah ada konfirmasi breakout atau tidak gitu ya. Nah, kalau Cardano sekarang, kalau misalnya dia ternyata tidak breakout, mungkin dia bisa mengalami konsolidasi. Dan kalau dia lagi konsolidasi di sini atau ada rejection sedikit, ini menjadi kesempatan yang menarik juga untuk teman-teman mungkin membeli Cardano untuk ditradingkan juga gitu ya. Untuk Cardano, mungkin kalau dia mengalami pullback, ada potensi dia pullback ke area sekitar golden ratio mungkin ya. Ini di sekitar level 0,618. Berarti area sekitar 0,59 dolar lah atau 0,60 dolar gitu ya. Jadi ini akan cukup menarik. Kalau ternyata dia tidak breakout, dia mengalami penurunan, mungkin ada potensi untuk dia konsolidasi sementara dulu. Jadi ini untuk beberapa altcoin juga. Tapi saran saya untuk sekarang sebenarnya adalah menunggu dulu gitu. Menunggu apa? Menunggu market
Amerika buka gitu ya, karena market Amerika ini belum buka, biasanya akan terjadi volatilitas lebih lagi gitu. Jadi kita menunggu dulu pada saat market Amerika buka apa yang akan terjadi. Nah, nanti baru dari situ kita bisa mengambil posisi kira-kira bagaimana gitu ya, karena ada possibility untuk kalau market Amerika bukanya red candle atau merah, ya mungkin crypto akan terdampak juga untuk short termnya. Jadi ini untuk update market crypto hari ini, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.